Suguhan asik. Enjoy guys. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Hai Sobat Asik, ketemu lagi nih sama Minja, admin kece. Sobat Asik, kali ini Minja mau ngebahas soal penemuan-penemuan di dunia yang sampai saat ini masih menjadi misteri dan belum bisa terpecahkan secara nalar manusia. Penemuan-penemuan misteri apa aja sih? Kita bahas satu persatu ya. Check it out. 1. Rama Setu atau Jembatan Rama. Dalam cerita epik India Ramayana beberapa ribu tahun yang lalu, penulis cerita berbicara tentang sebuah jembatan di atas lautan yang menghubungkan antara India dan Sri Lanka. Dalam kisah ini diceritakan tentang kehidupan Pangeran Rama dan perjuangannya untuk menyelamatkan istrinya yang diculik oleh Raja Iblis Rahwana, yaitu penguasa Sri Lanka. Dan untuk menyelamatkan Dewi Sinta, Pangeran Rama mengorganisir pasukan yang terdiri dari para kera dan membawa mereka menuju ke Sri Lanka. Dalam kisah ini, ketika tentara Rama mencapai samudra yang terletak di pulau Sri Lanka, para kera membangun jembatan terapung di sebelah laut dengan cara menuliskan kata Rama di atas batu dan melemparkannya ke dalam air. Menurut legenda juga nih, batu-batu itu tidak tenggelam dan menjadi jembatan untuk menyeberangi laut menuju Sri Lanka. Peperangan menyelamatkan Sinta pun terjadi. Dan pada akhirnya Rahwana pun berhasil dikalahkan dan Dewi Sinta berhasil diselamatkan. Jika melihat foto satelit di wilayah ini, maka akan terlihat sedikit tanda penghubung antara kedua negara. Dan penghubung ini dikenal dengan Jembatan Rama atau Rama Setu. Rama Setu ini merupakan hamparan pasir yang panjang dan menghubungkan antara lepas pantai tenggara India ke lepas pantai barat Laut Sri Lanka. Panjang jembatan sekitar 50 km. Namun saat ini sebagian besar jembatan ini berada di bawah air karena pernah dilanda badai yang mengakibatkan air laut pasang sehingga terlihat seperti jembatan di atas air. Para ahli teori konspirasi berlomba-lomba berusaha membuktikan bahwa Rama Setu adalah struktur buatan manusia. Salah satu teori menyebutkan jika jembatan itu merupakan hasil proses alami sedimentasi hingga membentuk pemisah. Sementara teori lain menunjukkan bahwa jembatan tersebut mungkin hanya merupakan garis pantai tua yang menyiratkan bahwa kedua daratan India dan Sri Lanka pernah terhubung. Nah, kalau menurut kalian gimana sobat? Komen di bawah ya. 2. Sumur Membatu. Kalian pasti kenal dong dengan legenda yang sangat terkenal, yaitu si anak durhaka Malin Kundang yang menjadi batu karena dikutuk oleh ibunya. Nah, ternyata legenda kutukan menjadi batu ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja loh. Di Inggris juga ada satu tempat yang bisa merubah semua benda menjadi batu, dan dipercaya hal ini dikarenakan kutukan yang ada di tempat itu. Tempat ini adalah The Petrifying Well atau Sumur Membatu. Sumur Membatu terletak di dalam gua yang terkenal sebagai Gua Mother Shipton. Nama gua tersebut berasal dari nama seorang wanita yang dulunya tinggal di gua itu. Wanita tersebut diyakini oleh masyarakat adalah seorang penyihir. Masyarakat juga yakin kalau fenomena benda apapun yang diletakkan pada sumur ini akan menjadi batu, itu sebenarnya adalah sebuah kutukan. Sehingga benda-benda apapun yang diletakkan di sumur ini akan mengeras menjadi batu setelah beberapa minggu. Namun, berdasarkan ilmu modern, fenomena tersebut disebabkan karena air di sumur ini memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. 3. Lingkaran peri. Pada tahun 1970-an, masyarakat Namibia, Afrika menemukan hal unik dan aneh, yaitu pola-pola lingkaran yang tersebar di tanah area gurun pasir hingga padang rumput. Ternyata, lingkaran-lingkaran tersebut bahkan membentang sampai sejauh 1000 km. Uniknya, lingkaran-lingkaran tersebut dikelilingi oleh rumput-rumput yang sehat dan subur.
Tetapi rumput-rumput itu seperti enggan tumbuh di dalam lingkaran, melainkan hanya mengelilinginya saja, sehingga bagian tengah dari lingkaran itu hanya tanah kosong. Dan karena terlihat indah dan mempesona, lingkaran-lingkaran ini kemudian dinamai oleh masyarakat setempat sebagai fairy circle atau lingkaran peri. Seorang ilmuwan bernama Walter Sincke menemukan sejumlah lingkaran peri berukuran kecil yang usianya mencapai 24 tahun. Sementara lingkaran yang lebih besar bisa bertahan hingga 75 tahun. Namun, dalam risetnya, ia belum bisa menemukan awal mula terbentuknya lingkaran tersebut dan bagaimana atau mengapa akhirnya lingkaran-lingkaran tersebut bisa lenyap. Selain itu, sudah banyak para ilmuwan-ilmuwan lain yang juga meneliti soal lingkaran-lingkaran ini. Namun, mereka hanya menciptakan banyak teori-teori berdasarkan riset mereka yang akhirnya tetap menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan lainnya. Sehingga penyebab pasti dari kapan dan bagaimana lingkaran-lingkaran ini muncul dan menghilang masih belum terpecahkan oleh para peneliti. 4. Mumi alami di Kolombia. Kota San Bernardo, Kolombia tengah menjadi perhatian para ilmuwan dan traveler dunia. Pada tahun 1957, pemakaman umum di San Bernardo, Kolombia mengalami musibah kebanjiran yang membuat orang-orang harus memindahkan peti-peti jenazah ke tempat yang aman dari banjir. Namun, para pekerja tiba-tiba kaget dan kagum ketika mendapati para jasad yang masih memiliki kulit dan terlihat sangat jelas, berbentuk keriput dan berwarna pucat. Hal ini menjadi pertanyaan tentunya, mengingat masyarakat Kolombia pada waktu itu belum mengenal muminisasi, bahkan belum pernah berniat untuk mencobanya. Sehingga mumi-mumi di San Bernardo ini diperkirakan terjadi secara alami. Karena memang para ilmuwan juga belum bisa memastikan tentang hal ini. Mumi-mumi ini benar-benar terlihat masih sangat baik. Bahkan kondisinya bisa dibilang jauh lebih baik dibandingkan mumi-mumi di negara lain yang memang sengaja diawetkan atau dimumikan. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Masyarakat setempat beranggapan orang-orang San Bernardo pada zaman dulu masih hidup secara tradisional dan sama sekali tidak mengenal zat-zat kimia pada makanannya. Sehingga hal ini diperkirakan menjadi penyebab jasad mumi-mumi ini masih dalam keadaan baik hingga sekarang. Sebagian masyarakat menyebut buah guatila dan buah balu yang menyebabkan kondisi mayat ini tidak hancur. Dua buah ini adalah makanan khas setempat yang diyakini baik untuk kesehatan. Buah guatila ini sebesar buah mangga yang berwarna hijau. Biasanya buah ini dimakan dengan cara mengupas kulitnya dan daging buahnya direbus untuk ditambahkan ke dalam sup. Kalau di Indonesia, buah ini sama dengan labu hijau. Nah, kalau ini sih Minca suka buat dimasak sayur asem. Kalau buah balu bentuknya seperti kacang polong. Masyarakat San Bernardo biasanya memasak dan menghaluskannya menjadi tepung untuk adonan kue. Dengan adanya penemuan ini, pemerintah San Bernardo kemudian menjadikan mumi-mumi ini sebagai salah satu daya tarik untuk para turis. Wali kota setempat bahkan merencanakan pembangunan museum untuk menaruh 8 mumi yang kondisinya paling bagus dan bakal ditaruh dalam lemari kaca untuk dijadikan pameran keunikan di kota ini. 5. Apacama humanoid. Pada 19 Oktober 2003, seorang penemu bernama Oscar Munoz menemukan fosil manusia kerdil yang diduga adalah fosil alien. Ia menemukan fosil ini di daerah Gurun Atacama di pemukiman La Noria, Chili yang telah lama ditinggalkan oleh penduduknya. Atta ditemukan di dekat sebuah gereja kosong dalam keadaan berbalut kain putih. Kerangka ini menyerupai kerangka manusia berkepala besar dengan tonjolan aneh di kepalanya dan mempunyai gigi yang keras. Kerangka ini besarnya tidak lebih besar dari sebuah pulpen dan panjangnya hanya sekitar 15 cm.
Dan karena ditemukan di Gurun Atacama, fosil ini akhirnya dinamai dengan Atacama humanoid oleh para penemu. Banyak yang menyatakan bahwa Ata adalah kerangka seorang bayi. Namun hal ini tidak cocok karena bentuk dan struktur tulang dari Ata ini tidak sama dengan struktur tulang dari bayi pada umumnya. Ditambah lagi, Ata hanya memiliki 9 pasang tulang rusuk, sedangkan manusia memiliki 12 pasang tulang rusuk. Selain itu, banyak masyarakat juga mempercayai bahwa kerangka ini adalah makhluk yang berasal dari luar bumi atau alien, karena bentuknya sangat tidak wajar sebagai manusia. Namun, hal ini dibantah secara terang-terangan oleh seorang direktur biologi sel bernama Gary Nolan. Menurut hasil penelitian sel DNA yang ia lakukan kepada Ata, Nolan menyatakan bahwa Ata adalah manusia yang mengalami mutasi gen menarik. Dari sampel DNA yang didapatkan dari sumsum tulang belakang Ata menunjukkan bahwa Ata sebenarnya adalah seorang manusia berjenis kelamin laki-laki yang mengalami mutasi gen unik dan sempat bertahan hidup selama 6-8 tahun setelah kelahirannya. Waduh, masa iya ya? Ada manusia yang usianya 8 tahun tapi tingginya cuma 15 cm. Terus pas lahir panjangnya berapa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau Mince sih yakin ini bukan manusia. Kalau menurut kalian gimana sobat? Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu ya informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di next video. Bye-bye!